Kota Purwokerto meluncur menjumpai saudara sekalian dalam program doa sehati dari Gereja Bethel Injil Sepenuh Purwokerto, Jawa Tengah. Puji Tuhan, syukur kembali kami dapat menjumpai saudara sekalian pada petang atau malam hari ini. Mungkin masih dalam perjalanan, atau mungkin saudara sudah sampai di rumah dan sedang menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga, ataupun sedang beristirahat sejenak, rileks sejenak, melepas penat setelah bekerja seharian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah mengingatkan kepada kita, jangan lupa untuk terus kita berbuat baik. Hari ini sudahkah kita berbuat baik? Sudahkah kita menjadi berkat? Dan apakah kita sudah menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita? Dan saya percaya Tuhan mengirimkan kepada kita orang-orang untuk datang kepada kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apakah orang-orang itu boleh melihat kasih Kristus dalam hidup kita hari ini? Ataukah kita sudah menyatakan atau menabur kebaikan, menabur benih di sekeliling kita hari ini? Mungkin menabur kebaikan, menaburkan berkat yang kita miliki untuk orang lain. Ataukah kita berdoa atau mendoakan orang yang ada di sekitar kita? Apapun itu bentuknya, saudara, ingat dan jangan pernah lupa bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Artinya kita ada di bumi ini, kita menjadi agennya Tuhan untuk menjadi dampak wakil kerajaan Allah, untuk menaburkan nilai-nilai kebenaran Kristus, kerajaannya di bumi ini. Selamat malam untuk Ibu Yuli Nurhayati yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Shalom Bu, kiranya berkat Tuhan berkelimpahan hari ini dan diberikan juga kekuatan, kesehatan untuk dapat terus bekerja hari lepas hari. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kita akan masih menunggu teman-teman kita yang lainnya. Dan setiap hari Rabu pukul 8 malam program doa sehati ini mengudara, dan setiap Rabu menjangkau tidak hanya sekitar Kota Purwokerto, tetapi sudah menjangkau berbagai kota lain di seluruh Indonesia. Bahkan juga sudah sampai ke luar negeri, luar Indonesia. Doa kami kiranya program doa sehati ini dapat terus memberkati saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, dan membawa perubahan, membawa pengajaran-pengajaran, dan Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian dimanapun boleh berada. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama menyatukan hati kita, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, dan kita akan mengangkat pujian apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan kembali, apapun
tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan-Ku, Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan-Ku, Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan-Ku, Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kami naikkan syukur, Engkaulah pujian kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh dahsyat perbuatan-Mu, ajaib karya tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berperang bagi kami, Tuhan di pihak kami. Engkaulah menara kekuatan, kemenangan di pihak kami Tuhan. Inilah umat-Mu yang datang menyembah dan bersyukur. Mujizat-Mu pasti terjadi atas umat-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau hebat, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih anugerah-Mu, terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih belas kasihan-Mu Tuhan. Kami ada hari ini. Terima kasih, Engkau baik, Engkau setia Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi kami bersyukur. Haleluya. Bagi setiap kami yang menanti-nantikan Engkau Tuhan, kiranya Tuhan memberi kami kelegaan, kiranya Engkau memberikan kami kekuatan yang baru. Tepat seperti firman, orang yang menanti-nantikan Engkau Tuhan akan beroleh kekuatan yang baru. Orang yang diam di dalam rumah Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, dan Tuhan akan menyatakan berkat-Nya. Tuhan akan menyatakan kasih kuasa-Nya. Tuhan, inilah bilangan kami yang sungguh-sungguh rindu dan menantikan Engkau. Bersama dengan umat-Mu dimanapun kami boleh berada, nyatakanlah kuasa-Mu malam hari ini Tuhan. Tuhan menjamah kami, Tuhan melawat kami, Tuhan melembutkan setiap hati kami.
Tuhan yang mengolah hati kami. Biar kami yang datang malam hari ini secara online Tuhan, kami diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu, kami dikuatkan oleh firman-Mu, dan mengajarkan kami akan kebenaran-Mu. Nyatakan firman-Mu Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, dan kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Salam semuanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Victor, Bu Yuli, dan saudara-saudara yang sudah bergabung. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, tentunya kita ingat ya sebuah lagu pujian ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nah, saudaraku, kalimat terakhir dalam pujian ini adalah tujuan hidup kita adalah menyenangkan Tuhan. Amin. Ya, yang setuju dengan saya katakan amin, bahwa hidup kita seutuhnya, seluruhnya adalah hanya untuk menyenangkan Tuhan, bukan hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Orang yang menyenangkan Tuhan pasti hidupnya dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Tapi kalau orang yang hanya mengejar kesenangannya sendiri, belum tentu ia dapat mendapatkan karena dia kehilangan Tuhan. Jadi saudaraku, jangan salah pilih, jangan salah pikir, jangan salah paham, jangan salah mengerti bahwa hidupmu dan hidupku adalah hanya untuk menyenangkan Tuhan. Saudaraku yang hidup dan mati kita adalah untuk Tuhan. Ya, shalom Mas Nathan. Wah, luar biasa Mas Nathan ini. Sudah lama nggak jumpa ya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup yang menyenangkan Tuhan itu bagaimana? Ya, kalau dalam pujian tadi, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Artinya apa saudaraku? Menyimpan firman yang dibaca, yang direnungkan itu siang dan malam, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat malam Mas Doni, apa kabarmu? Ya, masih di kota Purwokerto kan? Ya. Saya berdoa dari tempat ini siapapun saudara, tanpa terkecuali kiranya berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan saudara. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang berusaha dalam hidupnya itu menyenangkan hati Tuhan. Selamat malam Mas Anggoro Paul, ya, yang ada di Bontang apa ya? Ya, kiranya masih mengingat masa-masa kelam di asrama ya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang. Nah, saudaraku yang dikasih, orang yang
Mengasihi Tuhan itu selain merenungkan adalah memegang firman Tuhan, memegang janji Tuhan, memegang otoritas Tuhan. Saudaraku yang dia. Mungkin orang berkata, bagaimana mungkin kita bisa begitu kuat memegang perintah Tuhan? Kalau kita bersedia, tidak ada hal yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Ya, kalau kita mau, kita pasti bisa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan cobaan atau aturan perintah yang melampaui batas kekuatan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hanya orang-orang yang siap bersedia menyenangkan hati Tuhan, dialah orang yang mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara diskusi ya. Kalau saudara sebagai pemegang otoritas, saudara sebagai pimpinan, sebagai atasan, sebagai leader, ya, orang macam mana yang akan saudara pertahankan dan orang macam apa yang akan saudara promosikan, pertahankan, promosikan dan pelihara, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Sekali lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Orang yang seperti apa yang akan saudara pertahankan atau saudara promosikan atau saudara pelihara dalam kehidupan saudara, sehingga orang itu tetap berada di samping saudara dan hidupnya dipastikan terjamin, ya, terpelihara. Ya, orang yang seperti apa, saudaraku yang dikasih. Selamat malam Tioma. Mungkin engkau rindu masa-masa ada di kota Purwokerto, tapi entahlah, saya juga tidak tahu. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, pemikiran kita hari ini adalah bagaimana kita itu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau menyanyikan lagu yang tadi sih gampang ya. Asal mangap, asal jeplak, asal ngomong, asal nyanyi, ya ada kalimat aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kenyataannya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya, dengan segenap jiwa. Apakah hanya sebatas lirik lagu? Apakah hanya ya sebatas kata-kata indah, kata-kata manis yang sering diucapkan oleh banyak orang Kristen, tetapi ya mustahil orang itu mengasihi Tuhan. Apa yang menjadi bukti dan dasar kita malam hari ini untuk mengoreksi hidup kita di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita mau menyenangkan Tuhan atau kita mencari kesenangan diri sendiri saja? Yang penting aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, pagi, sore, siang, malam, yang penting diberkati, aku diberkati. Apakah ini yang dicari oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mau menyenangkan hati Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, fakta membuktikan bahwa orang yang mengasihi Tuhan hidupnya terberkati. Orang yang mengasihi Tuhan hidupnya terpelihara. Orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ia dipelihara oleh Tuhan. Ya, yang setuju katakan amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini saya memperhadapkan dengan saudara, ya, orang yang seperti apa, orang macam apa, orang model apa yang hidupnya tetap dipertahankan oleh Tuhan, atau tetap dipertahankan oleh atasannya, tetap dipertahankan oleh pimpinannya, tetap dipertahankan oleh perusahaan, tetap disayang. Ya, orang yang model seperti apa? Ya, apakah orang itu biasa-biasa saja? Apakah orang itu hanya sekedar formalitas kerja? Atau orang itu memang rajin dan berkompeten? Ya, orang yang berkompeten, tiada kerajinan,
hidupnya berbahaya. Tapi orang yang punya kerajinan ditambah kompetensi yang cukup, maka ia akan mendapatkan promosi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, apakah kita bisa melihat kondisi hidup kita itu benar-benar berkompeten? Dan apakah kita punya kerajinan? Apakah kita akan mempertahankan orang yang malas? Ya. Apakah kita akan mempertahankan orang yang rajin, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, apakah kita lebih sayang kepada orang yang malas, ataukah kita akan lebih sayang kepada orang yang rajin? Jangan berkata pilih kasih, ya, pilih kasih. Mengasihi itu memang perintah Tuhan, tapi masalah, ya, perhatian yang penuh diberikan kepada orang yang berkompeten, diberikan kepada orang yang rajin, sementara orang yang malas akan menempati urutan terakhir, urutan paling bawah. Sama-sama dikasih, tapi berkatnya itu berbeda, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, apakah kita orang yang mengasihi Tuhan, mau menyenangkan Tuhan, menyimpan firman Tuhan dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita adalah bagian dari orang-orang yang malas, yang hanya asal-asalan, yang mau hanya mementingkan diri sendiri? Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita membaca satu ayat firman Tuhan. Ya, firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-12, ya, ayat yang ke-11. Ini adalah ayat favorit orang Kristen, saudaraku, ya. Ketika mendengar khotbah ini di mimbar, banyak orang senang, saudaraku, tapi sulit untuk melakukannya. Ya, kenapa? Ada banyak kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan Tuhan yang lebih menonjol. Ya, ada banyak orang yang menganggap bahwa Tuhan itu akan memberkati hidupnya, tapi hidupnya itu sembarangan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang ke-11, ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saya mau tanya pada saudara, ya. Orang yang mengasihi Tuhan semakin rajin atau semakin malas? Ya, sekali lagi saya mau tanya kepada saudara secara pribadi, orang yang mengasihi Tuhan itu akan semakin rajin atau semakin malas? Ya. Karena saudara dan saya mencerminkan sebuah predikat bahwa saudara dan saya itu adalah anak-anak Allah, anak Allah. Ya. Harusnya hidup saudara dan saya itu merepresentasikan Allah yang ada dalam genetika kita, DNA kita. DNA kita adalah DNA ilahi, ya, DNA kerajaan Allah yang mencerminkan hidup kita sebagai anak-anak Allah, saudaraku. Barang siapa yang percaya di dalam namanya, ia akan, ya, memiliki kehidupan yang kekal, ya. Orang yang percaya kepada nama Yesus, yang menyembah Yesus sebagai Tuhan, ia adalah disebut anak-anaknya, anak-anak Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 12, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, apakah hidup kita mencerminkan, ya, mencerminkan representatifnya Allah, representatifnya Kristus, atau biasa disebut dalam gereja rock, ya, representative of Christ. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, renungan malam hari ini, ya, orang yang mengasihi Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau Yesus, ya, ciri-cirinya seperti apa? Dan bagaimana nasibnya, bagaimana hidupnya di dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi,
dalam hidupku ini. Hidup bagi Tuhan, mati bagi Tuhan. Enak ngomongnya. Tapi bagaimana faktanya? Hidup kita apakah hidup bagi Tuhan atau mati bagi Tuhan? Hidup bagi Tuhan itu seperti apa? Mati bagi Tuhan itu seperti apa? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, salah satu ciri orang-orang yang mengasihi Tuhan, kerajinannya tidak kendor. Artinya apa? Dia semakin rajin, karena semakin cinta Yesus, dia akan semakin rajin berdoa, semakin rajin ibadah, semakin rajin membaca firman Tuhan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ya, bagaimana merenungkan kalau enggak membacanya? Jangan hanya nonton TikTok saja, ya, renungan-renungan singkat yang ada di TikTok. Walaupun saya juga pembuat konten itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, tapi baca manual booknya, baca Alkitabmu, ya, supaya tahu kebenaran seutuhnya. Kalau yang ada di konten-konten media sosial itu sangat terbatas, ya, di bawah 1 menit, bahkan cuma kalau video reel itu berapa menit? 4 menit. Yang hanya celeng balik lagi. Celeng balik lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah secuil itu menjadi landasan kita menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan, yang tahu betul memahami firman Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang itu menganggap enteng, ya, soal belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Lebih percaya kepada media sosial daripada kepada manual booknya, Alkitabnya, saudaraku, ya. Apakah kita lebih percaya kepada berita yang secuil, informasi yang secuil, daripada informasi yang seutuhnya? Kalau saudara, ya, mendengar, melihat, merespon berita yang informasi yang sedikit, apa yang harus kita lakukan? Ya, ngecek di manual booknya, berita utamanya, yaitu Alkitab. Baca Alkitab seutuhnya, saudaraku, berulang-ulang, saudaraku, ya. Jangan hanya cuma satu potong ayat, misalnya satu potong. Janganlah hendaknya kerajinanmu cukup sampai di situ, koma. Ya. Sekali lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita hari ini percaya Tuhan Yesus baik, ya, katakan amin. Kalau kita hari ini percaya Tuhan Yesus memelihara kita, ya, katakan amin. Puji Tuhan. Kalau kita hari ini apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, banyak orang mau hal yang instan, ya, mengikut Tuhan, hanya menginginkan Tuhan berkati hidupku, Tuhan berkati pekerjaanku. Tapi bagaimana ia mengasihi Tuhan masa bodoh? Ya, kalau urusan Tuhan mah masa bodoh, yang penting aku diberkati, doaku dijawab. Itu orang-orang yang egois, mau mencari kesenangan sendiri. Bagaimana mungkin kita berdoa minta diberkati tapi kita nggak mengasihi Tuhan? Jadi saudaraku, saudara sudah bisa menjawab, ya, orang yang seperti apa yang dipelihara Tuhan, orang yang seperti apa yang dipertahankan oleh Tuhan, orang yang seperti apa yang diberkati oleh Tuhan, ya, dipromosikan oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini, ya, mengatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Orang yang mengasihi Tuhan tidak mungkin ia malas. Sekali lagi, ya, orang yang mengasihi Tuhan tidak mungkin ia menjadi seorang pemalas. Karena orang malas tidak bisa bekerja dengan maksimal.
Ya. Orang yang malas berdoa, ya, tidak mau menyapa Tuhan, ya, enggan untuk menyapa, berkomunikasi, bagaimana mungkin, ya, ia mendapatkan syafaat dan berkat yang sudah tersedia. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang malas tidak mungkin, ya, mendapatkan promosi daripada Tuhan. Ya. Mas Anggoro, Mas Paul. Ya. Fakta membuktikan bahwa kemalasan itu menunda kelulusan. Iya kan? Ayo. Ini Mas Paul ini pakar dalam firman Tuhan. Ya. Dan pernah punya pengalaman banyak hal, dan saya pernah menjadi saksi hidupnya di tengah-tengah masa-masa panggilan Tuhan. Ya. Orang yang malas, orang yang tidak mengikuti aturan, perintah atau undang-undangnya, SOP-nya, akan menunda pencapaian. Betul nggak Mas Paulus? Betul nggak Mas Paulus? Ya, apakah Mas Paulus sudah nggak ada di sini? Ya, Mas Paulus ini menggenapi namanya. Mas Paulus ini menggenapi namanya. Ya, seperti Rasul Paulus yang dulunya bukan orang yang mencintai Tuhan, tapi hanya mencintai hukum Tuhan, Taurat. Tapi ketika ketemu dengan Tuhan, dia menjadi orang-orang yang militan untuk memberitakan, ya, kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah, Yesus yang mati dan bangkit dari antara orang mati, sehingga hidupnya mendapatkan promosi dari Tuhan. Ya, sadar nggak bahwa hidup kita hari ini adalah sebuah promosi daripada Tuhan? Ya, siapa kita di hadapan Tuhan? Ya, siapa kita dulu di hadapan Tuhan? Orang-orang yang seharusnya tidak layak di hadapan Tuhan, tapi dilayakkan oleh Tuhan. Karena apa? Kita bersedia mengikuti apa kata Tuhan. Merenungkan firman siang dan malam, ya, menjadikan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, percayalah saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang mencari kehendak Tuhan, hidupnya menyenangkan Tuhan, hidupnya pasti dipromosikan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Dan salah satu karakter yang paling menonjol adalah orang yang mengasihi Tuhan itu tidak malas, kerajinannya kendor. Sehingga ada kata-kata motivasi, jangan kasih kendor, ya kan? Jangan kasih kendor, ya kan? Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, orang yang semakin mengasihi Tuhan, semakin rajin ibadahnya, semakin rajin dalam pekerjaannya, ya. Bukan karena mengejar gaji, karena gaji itu sudah pasti setiap akhir bulan, ya, sudah pasti, nggak usah dikejar, ya. Yang harusnya menjadi pemikiran yang brilian adalah bekerja seperti untuk Tuhan. Promosi akan diterima, hidupnya akan dipelihara, ya, hidupnya akan dipertahankan, ya. Apa yang dikerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Sadar tidak siapa kita dulu, ya. Sadar tidak siapa kita dulu. Apakah kita langsung mencapai, ya, posisi sampai hari ini, berkat seperti hari ini? Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, orang yang mengasihi Tuhan, salah satu ciri utama adalah punya kerajinan. Rajin, bukan tambah malas. Orang yang malas itu ciri-cirinya adalah orang-orang yang mulai undur daripada Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan semakin rajin bekerja, semakin rajin ibadah, semakin rajin berdoa, semakin rajin baca Alkitab.
Tidak bisa ditawar-tawar, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Orang yang mengasihi Tuhan tuh ya punya kerajinan karena rohnya menyala-nyala. Nah, apinya tidak padam. Ingat dalam kitab Wahyu bahwa jangan sampai kasihmu yang mula-mula itu hilang. Ya kan? Orang yang kasih mula-mulanya mulai terkikis, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang akan terjadi dalam kehidupannya? Yang dulu begitu antusias, semangat datang ibadah rajin, ya, semangat melayani rajin, semangat bekerja. Ya dulu jelasnya punya pekerjaan yang biasa-biasa saja, punya reward yang biasa-biasa saja. Ya kan? Tapi karena Tuhan melihat, mata Tuhan melihat, mengamat-ngamati, saudaraku. Sekali lagi, mata Tuhan melihat dan mengamat-ngamati umatnya. Akan memberikan pilihan terbaik. Kepada siapa berkatnya akan diperintahkan, saudaraku yang dikasih. Ya, tetaplah pelihara roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Karena kerajinan tanpa roh yang menyala-nyala, dia hanya sebuah karyawan. Dia hanyalah seorang karyawan yang hanya bekerja untuk mendapatkan gaji. Tapi orang yang punya kerajinan dan ditambah roh yang menyala-nyala, ia adalah orang yang begitu antusias apa yang dikerjakannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, ya, bagian selanjutnya, dan layanilah Tuhan. Orang yang rajin belum tentu melayani Tuhan. Sekali lagi, karena setiap karyawan yang bekerja dengan rajin belum tentu ia mengasihi Tuhan. Karena itu memang aturan perusahaan. Kalau tidak rajin akan di PHK. Ya. Orang yang rajin sekali lagi belum tentu mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti dia akan memiliki kerajinan. Rohnya menyala-nyala. Ya. Dan ia berkata, hidupku bagi Tuhan, matiku pun bagi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang menarik dalam kehidupan kita, apakah kita sungguh-sungguh begitu mengasihi Tuhan, saudaraku? Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Apakah kita benar mengasihi Tuhan, saudaraku? Sekali lagi pertanyaan penting untuk istirahat kita malam hari ini, saudaraku. Ya. Pertanyaan penting untuk malam ini menjelang saudara mau beristirahat. Ya. Apakah kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan? Refleksi malam hari ini, apakah kita benar-benar orang yang mengasihi Tuhan? Ya. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, kerajinannya tidak kendor.
dia tidak malas. Yang kedua, rohnya tetap menyala-nyala. Dan ia akan tetap setia melayani Tuhan. Baik dalam hal ibadah, maupun dalam hal bekerja, maupun dalam hal berumah tangga. Ya, orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga dulu. Orang yang mengasihi keluarganya belum tentu mengasihi Tuhan. Ya, bagaimana mungkin orang mengasihi Tuhan tidak pernah ibadah? Ya, orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti harusnya mengasihi keluarganya, mengasihi pekerjaannya. Karena segala sesuatu yang ia kerjakan seperti untuk Tuhan. Jangan salah konsep. Kalau salah konsep nanti saudara akan kecewa, menyalahkan orang-orang di dalam gereja. Itu buktinya orang-orang yang melayani dia tidak mengasihi keluarganya. Itu memang salah. Berarti dia tidak mengasihi Tuhan, dia hanya cari panggung. Ya. Tidak mungkin orang yang mengasihi Tuhan tidak mengasihi keluarganya, tidak berkompeten, tidak bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Orang yang mengasihi Tuhan, dia mengasihi keluarganya, berkompeten dalam pekerjaannya, semakin rajin dalam bekerja, ya, semakin rajin dalam ibadah. Orang yang hanya sekedar ibadah, tidak ikut campur dalam pelayanan, belum tentu ia mengasihi Tuhan. Karena dia hanya sebuah rutinitas Kristen. Sekali lagi, perenungan kita malam hari ini, benarkah kita mengasihi Tuhan? Baca sekali lagi, ya. Roma pasal 12. Seluruhnya. Roma pasal 12 seluruhnya. Jangan cuma satu ayat saja. Ya, kalau saya baca seluruhnya tidak cukup waktunya. Ya. Sepakat saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ya, saya berdoa untuk saudara. Siapapun saudara yang sudah masuk dalam room ini, dalam channel ini, ya, dalam beranda ini, streaming ini, saya berdoa untuk saudara. Kiranya saudara semakin diteguhkan untuk mengasihi Tuhan. Ya, apapun yang menjadi kelemahanmu, Tuhan akan beri kekuatan. Apapun yang menjadi kekurangan, Tuhan akan tambahkan kapasitas. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Jika engkau punya pergumulan, apapun yang terjadi, tetaplah mengasihi Tuhan. Cari Tuhan dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus. Engkau yang sedang bergumul dengan kelemahan tubuhnya yang sakit, dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah sembuhkan sakit penyakitmu dan kelemahan tubuhmu. Jadilah engkau sehat, clean, Tuhan pulihkan, Tuhan tahirkan. Dalam berkat nama Yesus yang percaya, engkaulah orang-orang yang layak mendapatkan promosi Tuhan. Engkaulah orang-orang yang layak dipertahankan dan dipelihara oleh Tuhan. Jangan semakin jauh daripada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Jangan hanya mengejar berkat Tuhan, karena tanpa Tuhan engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan Yesus mengasihimu. Katakan amin, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Selamat malam saudaraku. Selamat jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Haleluya.